Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Azwari Hufran. Saya akan meresum makalah tarbiyah Islamiyah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai bentuk dari kumpulan manusia dengan berbagai kegiatannya yang saling berbaur dan berbaur satu sama lain. Yang poin A, proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta memiliki nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaan manusia dalam Al-Quran melalui proses biologis. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari at-tin, tanah, at-turab, tanah debu, min, sal, tanah liat. Penciptaan manusia selanjutnya melalui proses biologi yang dapat dipahami sains empirik. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau alaqah yang ada di dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging mudhoh dan kemudian dibalut dengan tulang belulang izom, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang poin B, kedudukan manusia dalam alam semesta. Yang pertama, manusia sebagai Abdullah. Manusia harus menyadari betul dirinya sebagai abdi. Hal ini berarti bahwa manusia harus menempatkan dirinya sebagai tunduk dan taat kepada semua ketentuan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah. Dalam Al-Quran tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta secara kebetulan atau tercipta dari kumpulan atom, tetapi ia diciptakan setelah sebelumnya direncanakan untuk mengemban satu tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ada juga kedudukan manusia yang terdapat dalam Al-Quran, di antaranya yang pertama, sebagai pemanfaat dan penjaga kelestarian alam, terdapat dalam Al-Jum'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 60. Yang kedua, sebagai peneliti alam, terdapat dalam Al-Quran Al-Baqarah 163, Al-An'am 168. Dan yang ketiga, sebagai makhluk yang paling tinggi dan paling mulia, terdapat dalam At-Tin ayat 4 dan Al-Isra ayat 70. Yang poin C, potensi yang dimiliki manusia merupakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sebagai penerima potensi dari Allah atau sebagai makhluk Allah wajib mensyukuri dan mengembangkan potensi tersebut dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah, atau mengembangkan potensi kita di jalan yang diridhoi Allah. Yang D, hakikat masyarakat. Secara umum, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dan saling berinteraksi dengan sesama. Untuk mencapai tujuan, anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan,
profesi, keahlian, suku bangsa, agama, maupun lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Secara langsung dan tidak langsung, setiap anggota masyarakat tersebut telah menjalin komunikasi, mengadakan kerjasama, dan saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan. Yang E, dasar pembentukan masyarakat dalam Islam, membebaskan masyarakat dari penghambaan kepada selain Allah. Yang kedua, mengorganisir masyarakat untuk menghilangkan kejahiliahan. Yang terakhir, menjadikan Islam sebagai landasan perilaku individu dan hubungan antara sesama dalam masyarakat. Yang F, karakteristik masyarakat. Yang pertama, masyarakat komunikatif. Manusia adalah makhluk yang saling berhubungan, saling menginformasikan ide, makna, konsep, dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya melalui bahasa, suara, isyarat, dan gerak. Yang poin selanjutnya, masyarakat penafsir. Manusia adalah kultur yang berbeda, akan memberikan penafsiran yang berbeda. Yang G, hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat, bahwa kerja pendidikan lebih bersifat sosial dan merubah serta memaju, merupakan tujuan yang paling menonjol bagi pendidikan Islam. Di sini itu, pendidikan adalah wadah atau tempat mencetak generasi muda yang pada akhirnya generasi muda itu menjadi berkualitas dan dapat berperan aktif dalam masyarakat. Berikut beberapa pendapat mengenai masyarakat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Yang kedua, menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbentuk secara ekonomi. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Yang kedua, konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Yang poin A, hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains dalam bahasa Latin berasal dari kata scio, scire, yang berarti tahu. Dalam bahasa Arab berasal dari kata alima, yang berarti tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Sedangkan menurut Islam, ilmu pengetahuan juga dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberikan kemudahan dalam mengenal Tuhannya atau Sang Kholik. Yang poin B, motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, seseorang yang mencari, mempelajari, memiliki ilmu pengetahuan adalah seorang yang memiliki keistimewaan. Adapun keistimewaan tersebut diantaranya, yang pertama, dipandang lebih unggul ketimbang manusia lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang dijelaskan di Al-Quran pada surat Al-Baqarah 31-32. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11.
Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi martabat manusia. Yang poin C, sumber dan fungsi ilmu menurut Islam. Al-Qur'an menunjukkan 4 sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang A, Al-Qur'an dan As-Sunnah dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang B, alam semesta, fenomena yang telah terjadi. Yang C, diri manusia sendiri, segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasa. Yang D, sejarah umat manusia, yaitu dari kejadian yang terdahulu. Yang selanjutnya yaitu fungsi ilmu pengetahuan. Yang poin A, ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan, sistematis, hubungan, sebab akibat, dan tujuan di alam semesta. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Yang B, ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Yang poin C, ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Yang D, pandangan Islam tentang ilmu pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup tersebut harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam. Bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat atau hingga mati ya. Yang poin E, implikasi ilmu pendidikan dalam Islam. Yang pertama, adanya sistem pendidikan madrasah diniyah. Yang kedua, adanya pondok pesantren yang memuat pendidikan, pengajaran keagamaan dan keislaman. Yang poin ketiga, sekolah formal berbasis agama atau Islam terpadu. Sistem yang menyediakan pembelajaran agama Islam lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah lain, sekolah negeri atau sekolah swasta. Yang poin F, Islamisasi ilmu pengetahuan. Abundinata mengatakan bahwa fenomena Islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilihat dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, kehidupan modern. Yang kedua, teknologi masuk ke sistem kehidupan dengan berbagai variasi. Yang ketiga, teknologi yang berasal dari barat dengan sifat dan karakternya yang sekuler, materialistis, dan ateis. Yang keempat, salah satu tumpuan umat manusia dalam menyelamatkan kehidupannya dari bencana kehancuran. Dan yang terakhir, dilakukan dengan cara melakukan integrasi atau dua paradigma agama dan ilmu yang seolah-olah memperlihatkan perbedaan. Yang G, poin yang G, adab penuntut ilmu. Yang pertama itu niat di waktu belajar. Yang kedua, memilih guru, teman, dan ketabahan. Yang ketiga, penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Dan yang keempat, kesanggupan kontinu dalam belajar dan cita-cita luhur. Yang selanjutnya, yang ketiga, hakikat dan sistem pendidikan Islam. Yang poin A, hakikat pendidikan. Pendidikan adalah perubahan anak didik, baik dari segi fisik maupun mental, ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Jika dikaitkan dengan kata Islam, maka sistem pendidikan tersebut mengacu pada nilai-nilai ajaran agama tersebut, yaitu agama Islam. Yang poin B, pengertian ilmu pendidikan Islam secara etimologi, menurut keputusan
Konferensi Islam Sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib, dan taklim boleh dan bisa digunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Namun secara etimologi ketiga kata itu memiliki arti yang berbeda. Yang selanjutnya menurut secara terminologi, menurut Syekh Muhammad An-Naqib Al-Azhar dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dan segala sesuatu di dalam tertanam penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Yang selanjutnya sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, pembacaan Al-Quran. Yang kedua, tazkiyah atau penyucian. Yang ketiga, taklim atau pengajaran Alkitab. Yang keempat, pengajaran atau al-hikmah. Ciri-ciri khusus sistem pendidikan. Yang pertama, sistem ibadah, yaitu kebaktian yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil petunjuk hanya darinya saja tentang persoalan dunia maupun akhirat. Yang poin B, pembinaan rohani, menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, pembinaan intelektual. Dalam hal ini disadari bahwa akal merupakan kekuatan untuk membangkitkan daya pikir sehingga perlu dibina tenaga akal dalam pembuktian dan pencarian kebenaran. Tujuan pendidikan Islam. Muhammad Fadli Al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan 4 macam, yaitu yang pertama, mengenalkan sesama manusia, perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawab dalam hidup ini. Yang kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat darinya. Dan yang terakhir, mengenakan manusia akan penciptaan alam dan menyuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, fungsi pendidikan Islam. Majid Andayani mengemukakan tujuan fungsi dalam PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ketujuan fungsi itu adalah pengembangan pemahaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan pencegahan. Yang selanjutnya yaitu dasar dan prinsip-prinsip dan pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Khalik-Nya dan juga sebagai khalifah. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Yang keempat, prinsip tak bertentangan. Yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Yang keenam, prinsip perubahan yang diinginkan. Yang ketujuh, prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. Yang ke-8, prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan. Yang poin D, komponen tujuan pendidikan. Yang pertama itu pendidik.
Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidik itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, mengarahkan, menumbuhkan, atau disebut sebagai guru ya. Kalau peserta didik, istilah peserta didik mengandung makna luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa tapi masih dalam tahap mencari tahu atau menuntut ilmu, dan keterampilan peserta didik menjadi salah satu subsistem dalam sistem pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan berfungsi untuk yang pertama mengakhiri usaha, yang kedua mengarahkan usaha, yang ketiga merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dan yang terakhir memberi nilai pada usaha berhasil atau gagal. Yang selanjutnya analisa tujuan pendidikan nasional dalam Sikdiknas. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya komponen pendidikan Islam, yaitu anak didik. Yang poin A, hakikat peserta didik. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Yang poin B, dimensi-dimensi peserta didik yang akan dikembangkan. Yang pertama, dimensi fisik atau jasmani, dimensi akal, dimensi keberagamaan, dimensi akhlak, dimensi rohani, dan yang terakhir dimensi sosial. Yang poin C, pendidikan pranatal, fase pemilihan jodoh yang pertama. Yang kedua, fase perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga, fase kehamilan. Yang selanjutnya, pengertian dasar-dasar pendidikan Islam. Menurut Abu Dinata, dasar pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran dan gagasan yang mendasari, melandasi, dan mengasasi pendidikan. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pertama adalah pertautan yang sempurna dengan agama. Yang kedua adalah prinsip menyeluruh atau universal. Yang ketiga adalah keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Yang keempat, prinsip adalah berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan, dan kebutuhan pelajar. Yang selanjutnya, dasar ideal pendidikan Islam. Dasar ideal pendidikan Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, kata-kata sahabat, ijtihad, kebiasaan masyarakat, serta hasil pemikiran para intelektual muslim. Yang selanjutnya, dasar operasional pendidikan Islam. Yang pertama, dasar historis. Yang kedua, dasar sosiologis. Yang ketiga, dasar ekonomi. Yang keempat, dasar politik dan administratif. Yang kelima, dasar psikologis. Yang keenam, dasar filosofis. Dan yang terakhir, dasar religius. Yang selanjutnya, analisis dasar dan prinsip pendidikan Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar dari prinsip Barat tidak lain hanya dengan menggunakan rasio, berbeda dengan Islam yang menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar pendidikan. Yang selanjutnya, analisis perbandingan konsep pendidikan Barat dan Islam. Kalau konsep pendidikan Barat itu metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam dan Barat adalah berbeda. Metode yang digunakan dalam Barat di antaranya adalah metode skeptis, metode rasional atau empiris, metode
dikontomi. Yang selanjutnya metode positif atau objektivis. Yang terakhir metode yang menentang dimensi spiritual. Kalau yang konsep belajar Islam itu metode yang pertama metode rasional, yang kedua metode intuitif, metode dialogis, metode komparatif, dan metode kritik. Itu dalam konsep belajar Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Yang poin A, pengertian tujuan pendidikan. Ada 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh, dan akal. Satu diantaranya yaitu tubuh berkembang sesuai dengan sunatullah, artinya apabila manusia itu mengkonsumsi nutrisi makanan yang cukup, ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan. Yang poin B, macam-macam tujuan. Yang pertama itu tujuan umum pendidikan. Membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik, dan masih banyak lainnya. Yang poin C, prinsip-prinsip dan formulasi tujuan pendidikan. Yang pertama itu prinsip universal, yaitu prinsip yang memandang keseluruhan. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan, ta'awuz wa Yang D, pendidikan pasca Natal. Yang pertama itu fase bayi, yang kedua fase kanak-kanak, fase anak-anak itu umur 1-3 tahun, fase prasekolah itu 3-6 tahun, fase anak-anak itu 6-12 tahun, fase remaja, maksudnya fase anak-anak remaja itu 6-12 tahun, fase dewasa. Yang terakhir, periode masa pendidikan anak. Periode pendidikan Islam yang dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan Islam masa pra-konsepsi. Yang kedua, pendidikan Islam masa pranatal, tarbiyah qalb al-wiladah. Yang ketiga, pasca natal, tarbiyah ba'da al-wiladah. Pendidikan Islam masa pasca natal, tarbiyah ba'da al-wiladah. Pendidikan pasca natal yaitu pendidikan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai meninggal dunia, yang kita kenal dengan pendidikan seumur hidup. Mungkin itu yang bisa saya resum dari makalah 1 sampai kelompok 6. Kalau misalkan mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.